Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam rangka Lomba BKSN tahun 2020 kategori khotbah, saya Suster Maria Martina Malau KYM akan membagikan permenungan saya kepada kita semua yang diambil dari perikop surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 11 sampai 17 tentang peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Dan renungan ini saya beri dengan tema hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kutipan surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 11 sampai 17 ini, Rasul Petrus menasihati supaya sebagai pendatang atau perantau kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebagai seorang pendatang, tidaklah selalu enak. Biasanya kita tidak memiliki kebebasan untuk berbuat sesuka hati. Kita harus menjaga sikap di setiap tempat maupun situasi. Apalagi kalau kita datang atas nama sebuah kelompok dan organisasi. Kita harus menjaga diri sebaik mungkin agar nama kelompok atau organisasi yang kita sandang tidak ternoda atau tercemar oleh karena perbuatan kita. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi yang merantau ke Asia Kecil saat itu, bahwa bangsa Yahudi harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa, dan lebih dari itu, mereka harus berbuat baik. Mengapa? Bangsa Yahudi merupakan bangsa pilihan yang harus menjadi berkat untuk bangsa yang lain. Sebagai umat yang menyandang bangsa pilihan, harus menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Mereka harus menjaga diri dan kehidupan mereka sebaik-baiknya. Menurut sejarah kitab suci, surat Petrus juga ditujukan untuk jemaat-jemaat Kristen yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan, yaitu mengalami penderitaan karena mereka hidup saleh serta berbuat baik dan benar, dinista karena nama Kristus, dan dicaci maki oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini Petrus menyatakan pesan yang sama kepada orang-orang Kristen di segala zaman, termasuk kita di zaman ini. Kita sebagai pendatang di dunia ini berarti kita hanya sementara. Kehadiran kita menyandang nama Allah karena kita menamakan diri hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, tentulah kita harus menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus. Kita menjaga nama baik Allah. Bahkan jikalau boleh, orang-orang yang melihat kita, memandang kita, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita lihat kembali perikop ini, kita menemukan bahwa Rasul Petrus terus-menerus mengulangi berbuat baik. Dan kita diminta untuk tunduk kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan, maupun wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang jahat dan menghormati orang-orang baik. Saudara-saudari yang terkasih, sebab tunduk ini adalah sikap yang baik, perbuatan baik, dan salah satu ciri khas sebagai hamba, terlebih sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita
berusaha menyenangkan hati Allah. Benarkah saya, Anda, kita semua adalah hamba Allah? Menjadi seorang hamba ada syaratnya. Syarat pertama, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Dalam hal ini keinginan daging adalah simbol kejahatan, ketamakan, kerakusan, keegoisan, dan lain sebagainya yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Kita boleh melihat kehidupan kita dalam berbagai situasi maupun tempat. Sebagai contoh konkret, seseorang selalu menginginkan makanan yang enak-enak, meskipun makanan itu bertentangan dengan kesehatan tubuhnya. Para wanita menginginkan pakaian aksesoris yang lebih lagi untuk tampil cantik, meskipun aksesoris pakaian sudah penuh dalam lemari. Pada contoh lain, seseorang bahkan selalu berusaha memperkaya diri, meskipun harus melakukan tindakan korupsi yang tentu merugikan berbagai pihak. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita lihat dan saksikan dalam kehidupan kita. Syarat kedua, melakukan kebaikan. Allah menginginkan kita untuk berbuat baik. Perbuatan baik tentu tujuannya membahagiakan orang lain, membahagiakan kita semua, menyelamatkan, maka nama Allah akan semakin dimuliakan. Tidak penting apakah itu perbuatan baik yang kita lakukan kecil ataupun besar. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, namun itu bisa membahagiakan, bisa menyelamatkan. Inilah yang dikehendaki dan menyenangkan hati Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari syarat di atas, masihkah kita berani menyatakan diri sebagai hamba Allah? Sebagai hamba Allah pada masa pandemi COVID-19 saat ini yang melanda dunia kita, mari kita buka mata untuk melihat penderitaan orang. Kita buka telinga mendengar jeritan-jeritan orang yang sedang menderita, dan hati untuk menggerakkan kaki dan tangan kita. Mari berbuat baik untuk menyenangkan hati Allah. Untuk menutup permenungan ini, saya mengajak kita untuk bertanya pada hati nurani kita. Sebagai hamba Allah, perbuatan baik mana lagi yang bisa saya, Anda, kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah di masa pandemi COVID-19 ini? Jawabannya ada di hati kita. Mari kita sing-singkan lengan bagi mereka yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Tuhan memberkati.